Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah memasuki pertemuan 3. Semoga kita sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertemuan 3 membahas tentang kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, rekayasa kebutuhan. Jadi rekayasa kebutuhan ini adalah mencari kebutuhan yang sesuai dengan sistem dan akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Rekayasa kebutuhan ini penting karena mencerminkan kebutuhan pelanggan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi kita harus mencari tahu, mencari informasi tentang kebutuhan apa sebenarnya yang pelanggan butuhkan untuk dijadikan aplikasi. Yang pertama ada kebutuhan pengguna dan ada kebutuhan sistem. Nah, rekayasa kebutuhan ini harus memenuhi semua yang diharapkan oleh pengguna. Dan kebutuhan sistem ini lebih kepada fungsinya, layanannya, fitur-fitur terhadap aplikasi tersebut. Nanti kita akan bahas ada 7 ya, lumayan banyak hari ini. Memang rekayasa perangkat lunak ini slide-nya lumayan banyak. Jadi kalian mendengarkan saja. Anggap aja lagi dengerin radio. Yang pertama, pengenalan permasalahan. Pengenalan permasalahan seperti kalian sedang TA atau skripsi, kalian harus tahu permasalahannya apa dulu, kalian cari tahu, lalu menetapkan judul sehingga solusi dapat dicari tahu juga. Yang kedua, pengenalan lanjutan. Pengenalan lanjutan ini lebih spesifik, yaitu mencari ruang lingkupnya. Contoh permasalahan pada penjualan, ruang lingkupnya adalah pemesanan, pengiriman, pembayaran, dan lain-lain. Itu ruang lingkup. Yang pertama ini kegiatan pada pengenalan lanjutan. Yang pertama, kebutuhan penemuan. Ini yang harus ditemukan adalah informasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk memenuhi pelanggan. Jadi apa yang diperlukan oleh pelanggan ini harus ditemukan dan benar-benar harus lengkap. Yang kedua adalah klasifikasi kebutuhan. Kebutuhan ini diklasifikasi, ada master, ada transaksi. Master ini contohnya kalau di penjualan itu adalah pelanggan, lalu barang. Master ini adalah file-file yang tidak setiap hari ada. Kalau yang transaksi adalah file-file yang setiap hari ada. Contohnya pemesanan, pengiriman, pembayaran, itu dia. Yang ketiga adalah kebutuhan prioritas dan negosiasi. Nah, ini berkaitan dengan project. Kalau kita dapat project itu pasti ada negosiasi harga ya, negosiasi harga dan negosiasi kebutuhan. Jadi pelanggan-pelanggan mengutarakan apa saja kebutuhan yang mereka inginkan, tetapi belum tentu disetujui oleh pihak si penerima project. Yang C, elaborasi. Membuat dan penyempurnaan skenario pengguna. Nah, ini biasanya dituliskan dalam bentuk diagram use case. Ada aktor, ada skenario. Lalu yang D, negosiasi. Negosiasi ini terjadi kemungkinan jika ada konflik antara pelanggan dan pengguna. Atau pelanggan dengan pelanggan atau pengguna dengan si penerima project. Jadi dibutuhkan negosiasi agar tidak menemukan jalan buntu ya, agar menemukan solusinya. Biaya-biayanya misalkan si pelanggan membutuhkan terlalu banyak aplikasi atau terlalu banyak form yang dia inginkan, tetapi si penerima project tidak bisa menerimanya karena biaya yang dibayarkan oleh pelanggan mungkin kurang. Yang ke E, ini spesifikasi. Ini sangat penting. Spesifikasi ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Spesifikasi ini dapat berupa dokumen tertulis atau database. Contoh spesifikasi di database itu nama tabelnya apa, lalu tipenya apa, panjang recordnya berapa, itu spesifikasi. Ada yang pertama spesifikasi bahasa. Nah, kalau yang ini spesifikasi bahasa, ini yang paling penting adalah bahasa secara konsisten. Jadi kalau kalian mengambil judul tentang penjualan, maka di dalamnya harus berkaitan dengan penjualan semua. Jangan kalian mengambil penjualan tapi di dalamnya berkaitan dengan penyewaan. Seperti tadi yang saya bilang, penjualan ini berkaitan dengan pemesanan, pengiriman, jangan di luar konteks tersebut. Perlu juga spesifikasi teksnya.
teks itu dalam membentuk rancangan layar tidak boleh huruf besar semua. Karena apa? Karena seperti marah-marah. Lalu spesifikasi struktur ini berhubungan dengan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Fitur-fiturnya harus kita susun sedemikian rupa agar si pelanggan mudah mengerti. Inputnya apa, lalu outputnya apa, dan jangan sembarangan. Yang F, validasi. Validasi ini setelah semua aplikasi selesai, kita validasi satu persatu button atau tombolnya, apakah sudah sesuai dengan fungsinya atau tidak. Hal-hal yang perlu diperiksa, yang pertama validitas, tadi mirip dengan validasi, itu pengecekan fungsi satu persatu. Yang kedua konsisten, seperti tadi saya bilang, kalau penjualan dalamnya maka penjualan semua, tidak boleh bertentangan. Yang ketiga pemeriksaan kelengkapan dokumen. Nah ini semua dokumen yang sudah pelanggan berikan itu wajib si penerima proyek ini untuk membuat aplikasinya. Yang keempat, pemeriksaan real. Data-data yang di-entry setelah aplikasi ini selesai itu harus real. Jangan data-data hanya ecek-ecek atau data-data yang sembarangan, karena nanti tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kelima, verifiability. Semua harus ditulis, errornya harus ditulis, lalu kira-kira ada revisi di bagian apa, itu semua harus tertulis. Dan juga kalau aplikasi sudah selesai itu harus ditulis manual book agar si pelanggan mudah mengerti. Yang G, manajemen kebutuhan. Nah ini penting, ini untuk pihak manajemen. Kalau si penerima proyek tidak punya manajemen itu akan kacau semua. Ini adalah serangkaian kegiatan yang membantu tim proyek untuk mengidentifikasi atau mengendalikan proyek. Kenapa sih butuh manajemen kebutuhan? Ya karena itu tadi, agar semuanya stabil ya. Beberapa alasan mengapa perubahan tidak dapat dihindari. Contoh di BSI dahulu memakai OCR, sekarang kenapa pakai web online? Karena semua sudah serba online dan kita tidak mau ketinggalan teknologi. Itu salah satu alasan mengapa perubahan tidak dapat dihindari, dan pastinya pengguna sistem bukan orang yang sama. Karena pasti setiap generasi itu teknologinya berbeda-beda. Yang pertama, kebutuhan ini perlu direncanakan. Sama seperti tadi, ini hanya pengulangan aja. Identifikasi kebutuhan tadi sudah dijelaskan, lalu proses manajemen perubahan. Perubahan-perubahan yang kira-kira harus dirubah itu harus segera. Dan biayanya juga harus dicatat. Jangan sampai biayanya membengkak. Yang ketiga, kebijakan pelacakan. Nah, ini harus dicek apakah ada hubungan antara setiap kebutuhan. Lalu desainnya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Dukungan alat. Nah, alat ini penting banget. Kalau misalkan di perusahaan tidak perlu memakai aplikasi, hanya perlu Excel, ya sudah Excel saja. Karena menghemat biaya juga. Kebutuhan manajemen perubahan. Ini ada 3 tahap. Ada analisis masalah, sama seperti tadi, mencari masalah dulu. Lalu dicek biaya-biayanya, lalu dicek perubahan-perubahannya yang mana saja dan diimplementasikan. Perbedaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional adalah, kalau fungsional ini lebih kepada fitur, kalau non-fungsional lebih di luar sistem atau eksternal. Contohnya waktu respon, kinerja, keandalan, keamanan, dan sebagainya. Contoh kebutuhan fungsional di penjualan seperti tadi ya. Nanti dia ada form pemesanan, lalu form entry pelanggan, form entry barang, form pembayaran, form pengiriman, dan form retur. Itu untuk contoh penjualan. Sedangkan yang non-fungsional, ini tadi contoh yang lain yang tadi saya sebutkan, contoh selain ini. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang tidak langsung terkait dengan sistem tersebut atau eksternal. Tadi yang saya bilang, keandalan waktu respon itu perlu dipikirkan. Waktu respon itu harusnya cepat dan tidak boleh lambat. Implementasi kebutuhan ini dapat disebarluaskan di seluruh sistem. Alasannya adalah
Kebutuhan non fungsional ini sangat berpengaruh ya. Kalau dia lambat, maka semua data yang masuk pun akan lambat. Keamanan juga penting. Kalau misalkan passwordnya tidak dilindungi atau mungkin tidak dienkripsi, itu semuanya akan tahu ya. Itu sangat berbahaya sekali. Hacker-hacker dapat masuk ataupun cracker. Karakteristik kebutuhan non fungsional yang pertama, produk. Tadi yang saya bilang, kinerja, keandalan, keamanan, kegunaan itu sangat penting sekali dan harus diperhatikan. Lalu di organisasi pun sama. Organisasi ini terkait dengan pelanggan dan pengembang atau si penerima proyek. Itu ada kebutuhan operasional, ada kebutuhan pengembangan, dan ada kebutuhan lingkungan. Nah, ketiga kebutuhan ini berkaitan dengan organisasi. Operasional ini berkaitan dengan bagaimana sistem yang akan digunakan. Sedangkan pengembangan apa saja, bahasa pemrograman apa saja yang kira-kira yang sedang hit di masa itu. Nah, lingkungan ini perlu diperhatikan juga. Lingkungan ini berhubungan dengan staf-staf atau karyawan. Kira-kira siap nggak sih kalau dilakukan perubahan? Lalu kebutuhan eksternal, ini eksternal di luar aplikasi. Ada peraturan, ada legislatif, dan ada etis. Peraturan ini berkaitan dengan UU ITE. Jadi kita membuat aplikasi juga harus melihat UU ITE, jangan sembarangan buat. Ini contoh requirement atau kebutuhan. Lalu untuk tugas nanti saya berikan di Google Form. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.